oh di sini bisa satuan ternyata. Baru tahu. Iya, gitu baru ya. tahu. Karena memang betul-betul Anissa dikenalnya sebagai grosir, tapi lebih pusing kalau nggak ada barang pada saat permintaan customer udah banyak. Halo Sobis, kembali lagi di program Join Talk bareng sama Minbis. Dan tentunya hari ini kita akan kembali lagi ngobrol-ngobrol penuh dengan insight, cerita inspirasi dengan para business owner. Dan tentunya hari ini ya spesial karena udah memasuki bulan Ramadan, gak kerasa banget masuk bulan Ramadan lagi. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan salah satu business owner yang luar biasa banget. Udah lama banget nih berkecimpung di dunia fashion, hijab, dan juga semua produk-produk muslimah, luar biasa banget ya. Dan hari ini kita akan langsung saja sambut bersama dengan Kak Nisa. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak ya Kak Iya, Nisa udah mau ngobrol-ngobrol bareng sama Sobis. Dan mungkin hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol nih terkait dengan euforia dari bulan Ramadan. Karena kan ini udah masuk bulan Ramadan nih Kak. Biasanya ini buat para pelaku bisnis khususnya fashion nih menjadi suatu peak season nih. Iya, betul-betul. Naikin omset. Betul, naikin omset. Nah, kalau boleh dulu nih diberitahu dulu buat para Sobis, apa sih sebenarnya Anissa Hijab tuh? Siapa sih seorang Kak Nisa nih? Oke, perkenalin dulu ya Kak ya. Perkenalkan, nama saya Anissa Asyura. Biasanya dipanggil Nisa, umur saya sekarang di 24 tahun. Saya menjadi founder Anissa Hijab yang sudah berdiri dari tahun 2013. Jadi dulu awalnya Anissa Hijab itu cuma jual hijab, tapi lama-kelamaan permintaan customer yang semakin banyak. Jadi alhamdulillah kita sudah lengkap di fashion muslimah. Wah, luar biasa Gitu, Kak. banget. Jadi pusat grosir ya sekarang ya, karena mau banyak banget permintaan dari para customer, fans-fans dari Anissa Hijab, luar biasa banget. Nih Kak, ngobrol-ngobrol soal Ramadan dan juga industri fashion itu kan dekat banget. Zaman sekarang tuh ketika kita mikirnya Ramadan itu udah bukan tentang ibadah lagi, ibadah dan juga belanja, betul nggak Kak? Iya kan? Iya lagi. Benar. 50 ibadah, 50 belanja ya. Iya betul itu Kak. Jadi kalau dari sisi business owner fashion muslimah sekarang nih, apa sih yang paling dicari dan gimana sih tren fashion di era Ramadan tahun 2026 ini? Oke, untuk tren fashion untuk tahun 2026, karena dari pengalaman saya ya Kak ya, untuk dari kita stay-nya itu dari bulan 12, kita udah siapin stok untuk di Mukena. Karena musimnya Mukena itu nggak lama Kak, dia cuma sampai mungkin awal puasa. Karena kalau udah masuk puasa, hari ke-10, ke-15 sampai akhir itu orang-orang udah pada cari baju lebaran. Nah dari situ kita ready kan tuh baju-baju lebaran atau hampers. Sekarang kebetulan kita jual hampers Kak, khusus Ramadan. Selain itu kita juga jual semacam sajadah, sarung, pokoknya perlengkapan Ramadan lengkap banget di Anissa Hijab. Seperti itu Kak. Oke, jadi kalau di tahun 2026 nih dari Anissa Hijab apa sih khas atau sesuatu yang pengen dihadirkan gitu menjadi sesuatu baru atau tren di tahun 2026 ini? Untuk tren yang sekarang itu di Anissa Hijab kita readykan semua warna untuk di Pashmina yang lagi viral sekarang. Oh, Pashmina ya sekarang. Pashmina sekarang lagi viral hijab itu di Pashmina rayon dan Pashmina viskos. Jadi kita sengaja readykan stok dengan stok banyak karena tahun lalu kita udah masuk di pertengahan Ramadan itu kita susah banget stoknya karena udah banyak penjahit-penjahit yang pulang kampung, udah banyak warna-warna yang nggak lengkap lagi di toko kain. Jadi kita sengaja sekarang readykan lebih awal dan lebih banyak dari tahun sebelumnya. Jadi ini bisa, insya Allah bisa menjadi kebanggaan juga buat Anissa Hijab. Biar reseller kita itu nggak pusing lagi ya untuk stok barang Ramadan kayak gitu Kak. Oke. Nah, nih Kak, boleh di-mention kalau dari tantangan sendiri nih di bulan Ramadan apa sih yang dirasain dari brand Anissa Hijab? Tantangan ya. Kalau untuk tantangan biasanya nggak cukup stok. Oh, oke. Iya, itu yang paling bikin pusing ya gitulah Kak ya. Kalau penjual itu ada barang pusing, nggak ada barang pusing juga. Tapi lebih pusing kalau nggak ada barang pada saat permintaan customer udah banyak.
Terus stoknya nggak ada, pusing juga, toko kain udah pada nggak ready lagi warna-warnanya. Disitulah yang bikin kita galau, karena harusnya omsetnya tinggi lebih dari yang kemarin, malah untuk stok barangnya ini nggak bisa dirediin karena memang dari toko pabrikanya udah nggak restock lagi, seperti itu Kak. Oke. Nah, kalau ngomong-ngomong soal stok nih, misalnya stoknya udah banyak banget nih, gimana sih sebuah brand grosir yang lumayan besar di Kota Makassar nih mampu untuk menarik para customer, apalagi kan di bulan Ramadan banyak banget ya sale. Gimana cara untuk ngebalansikan itu semua? Oke, untuk ngebalance-nya itu Anissa aja pakai cara dengan memperlengkapkan. Jadi kita nggak cuma jual hijab aja, kita jual semua perlengkapan muslimah atau untuk Ramadan, contohnya kayak sajadah kayak karena kalau sajadah itu juga sama dengan mukena musiman. Sarung juga kayak gitu. Dan hijab, baju lebaran juga penting banget, tapi baju lebaran ini biasanya paling kencang pas THR udah keluar. Menuju lebaran iya. ya. Oke. Nah, nih Kak, kalau dari sisi marketing dari sebuah brand grosir itu perlu nggak Kak? Perlu banget Kak, perlu banget. Kita tuh harus mengikuti era digital marketing sekarang. Apalagi 2026 itu beda banget algoritmanya dari 2025. 2026 sekarang itu dia lebih spesifik marketingnya ke secara langsung, nggak banyak editan. Iya, supaya customer sekarang tuh lebih cepat curiga kali ya kalau banyak editan. Jadi kita sekarang lebih ke keseharian toko, banyak-banyak di spill, dan kita spill barangnya juga secara langsung biar customer, oh gini ya real pick-nya barangnya, kayak gitu Kak. Oke. Nah, kalau pengen deh dengerin cerita dari Kanisa nih, suka duka menjadi seorang business owner tapi spesifik bangun sebuah grosiran hijab gitu. Mungkin banyak nih ya di luaran sana yang udah bangun bisnis tapi retail. Kalau dari sisi grosiran nih ada nggak Kak suka dukanya? Suka dukanya mungkin dari perang harga. Oke. Gimana tuh Kak? Iya, karena kalau grosiran itu yang paling menantang itu perang harga dari kompetitor. Karena kita jualannya itu udah untung tipis. Pastinya kalau grosir itu makanya biasanya murah harganya, karena memang reviewnya itu nggak sama dengan retail. Misalnya kalau retail kita bisa untung 50%, tapi kalau untuk grosir kita cuma untung 10 atau 20%. Tapi ada yang lebih mengagetkan, kadang kalau kompetitor malah untungnya 5% aja. Itu yang bikin kita, aduh gimana ini, kenapa sih dia masih jual segitu harganya. Itu yang bikin suka dukanya sih Kak, bikin pusing biasanya. Tapi kalau dari segi plus ya atau keuntungan membangun sebuah bisnis grosiran hijab dibanding retail ada nggak Kak? Ada. Jadi kalau kita grosiran itu lebih sedikit untuk dead stock atau stok mati. Oke. Iya, karena kalau retail warnanya dicabut-cabut, contoh 10 piece warnanya warna hitam, coklat, ini cuman ambil 5 piece aja. Nah, ini 5 piece-nya itu belum tentu keluar karena warnanya kurang menarik, contoh. Pasti di sini lagi tinggal keuntungan kita, rugi artinya 5 piece ini. Tapi kalau untuk grosir, keuntungannya kita langsung untung 5 piece, 10 piece tanpa memikirkan lagi untuk dead stock ini. Tinggal barangnya. Dan juga kalau kita grosiran itu omsetnya bisa lebih tinggi dari retail. Iya. Nah, Kanisa pengen tahu juga nih dari sisi seorang business owner yang awalnya membangun bisnis hijab yang retail, kemudian beralih ke grosiran, itu ada nggak kesulitan atau masa sulit di tengah transisi itu? Masa sulit mungkin nggak sulit-sulit banget, karena memang sebelum kita pindah ke grosir itu sudah banyak reseller kita yang ambil paketan grosiran Kak. Oh, dari awal udah ada ya? Sudah banyak. Jadi kita kepikiran yang gimana kita kalau grosiran aja kali ya, bisa lebih fokus ke satu target, itu malah bisa menaikkan omset dari sebelumnya. Gitu sih Kak. Oke. Nah, banyak mungkin nih Kak para sobis ataupun yang nonton di rumah ini pengen nih coba bangun bisnis tapi bingung, punya kendala. Apalagi kan di bulan Ramadan seperti ini peluangnya lebih gede lagi nih ya Kak, peluangnya lebih gede. Punya nggak Kak tips atau pesan dari Kakak tersendiri, apa sih yang tahap awal yang harus dimulai oleh para sobis yang pengen bangun bisnis tapi masih ragu?
Iya, jadi kalau mau buka usaha itu yang paling penting kita harus siap dulu tentunya ya. Siap dulu. Yang kedua, mulai. Jangan cuma siap doang. Mulai, setelah mulai kalian coba mungkin untuk ambil sedikit dulu sesuai budget kalian. Mungkin budgetnya 500.000 ke bawah. Jangan dipaksain langsung juta-juta, nggak apa-apa karena proses itu malah lebih kerasa kalau kita mulai dari nol gitu. Jadi kita ambil contoh, ambil 10 piece dulu. Terus apalagi sekarang online tuh semakin meningkat. Kalian bisa jual di berbagai marketplace. Contoh mungkin di Instagram, di Shopee, di TikTok. Di TikTok apalagi rame banget sekarang, Kak. Kalian bisa live kan, upload di Shopee, di TikTok. Itu bisa banget buat para pemula. Jadi buat yang belum ada tokonya mungkin, karena sekarang sosial media atau marketplace sudah menyediakan toko sebenarnya, tapi toko online. Sama aja dengan kita membangun toko offline. Bedanya kalau di toko online ini kita keluarkan budget untuk ngiklan. Sama dengan toko offline, kita ngeluarkan budget untuk sewa. Kalau di online kita ngeluarkan budget untuk ngiklan biar produk kita semakin naik kayak gitu kan. Oke. Kalau dari Kanisa sendiri ada nggak Kak perbedaan yang dirasain dari sisi reseller yang pengen join tuh di hari-hari biasanya sama dengan di masa Ramadan? Enggak. Masih sama? Enggak Kak, maksudnya lebih naik karena mau Ramadan. Oh iya gitu. Iya. Banyak banget akhir-akhir ini messenger yang masuk, chat yang masuk ke beberapa WhatsApp admin kita. Dia nanya, Kak, cara join reseller gimana? Kamu beli ini, mau beli itu buat Ramadan gitu. Malah karena memang bulan puasa ini selain kita pakai untuk jualan, kita juga mempersiapkan Ramadan ini sebagai waktu persiapan, evaluasi dan perbaikan, Kak. Seperti itu. Oke. Nah, pengen tahu juga nih Kak, Anissa Hijab selain menyediakan produk untuk para reseller, apa sih yang dibantuin sama Anissa Hijab? Kan banyak banget nih ya para grosiran-grosiran yang mungkin membantu dalam segi edukasi atau juga pendampingan. Kalau dari Anissa Hijab Grosir ini seperti apa? Kalau kita bantu dari segi foto produk, video produk juga ada, dan yang pastinya kita membuka komunitas juga. Kita biasanya ada kajian per bulan Kak untuk para reseller. Kajiannya itu diadakan kayak pertengahan bulan. Selain itu kita juga ada Zoom untuk reseller kita, edukasi jualan. Dan itu mentornya dari mentor marketing kita. Jadi kita bakal diajarin tuh cara jualan dari awal seperti apa, mungkin cara promosi seperti apa sekarang yang lagi naik-naiknya begitu Kak. Oke, pengen tahu juga nih Kak, di bulan Ramadan itu kan tren fashion kan benar-benar luar biasa banget ya. Perputarannya bisa sangat cepat, kemudian juga produk-produk yang diinginkan juga bisa banyak banget ya, cukup random-random juga ya, tergantung minatnya masing-masing ya itemnya. Nah, dari Kak Anissa Hijab sendiri nih, apa sih yang paling ditonjolin gitu, di item yang paling ditonjolin di bulan Ramadan ini? Yang ditonjolin itu tergantung dari waktunya Kak. Seperti yang tadi saya bahas, kalau untuk awal Ramadan kita lebih nonjolin ke mukena. Awal Ramadan itu mukena. Terus kalau udah masuk di tanggal 5 puasa, itu kita udah nonjolin ke hijab. Nah, kalau udah masuk ke tanggal 15, itu kan THR udah pada cair tuh. Kita langsung nonjolin baju-baju lebaran yang cantik-cantik. Biar untuk customer retail ini juga banyak yang belanja Kak, karena Janisa kan nggak hanya grosiran, tapi kita juga menerima retail. Seperti itu masih Kak. Masih menerima retail. Masya Allah, oke. Berarti para sobis dan seluruh penonton ini yang pengen beli satuan masih bisa ya? Bisa Kak, karena banyak banget permintaan Kak. Kemarin ada beberapa hari gitu. Tapi yang bikin sekarang Janisa Hijab Grosir itu banyak yang di sini bisa satuan ternyata. Baru tahu. Iya, gitu baru tahu. Karena memang betul-betul Anissa dikenalnya sebagai grosir. Jadi banyak yang kaget kalau ternyata bisa jual satuan begitu, Kak. Oke. Nah, gimana sih cara Kakak nih biar makin banyak nih orang tahu kalau di Anissa Hijab nih tidak hanya menyediakan grosiran tapi retail. Ada nggak Kak cara-cara atau strategi marketing secara spesifik yang dihadirkan? Ada. Jadi akhir-akhir ini kita udah
mulai konten berbau-bau Ramadan. Oke. Dan di situ kita selip-selipkan di akhir-akhirnya. Jadi yang beli satuan, kita bisa juga menerima satuan ya. Jadi jangan khawatir buat kamu yang nggak mau jualan tapi mau makan pribadi, boleh juga beli di sini. Seperti itu, Kak. Nah, menarik juga nih ya, Kak Nis. Ternyata kan banyak banget ya para brand-brand lokal hijab tuh yang menggunakan jasa KOL ataupun content creator untuk menaikkan engagement ataupun awareness dari brandnya. Kalau dari sisi penjualan grosiran nih perlu nggak, Kak, kita menghadirkan sisi marketing dengan bantuan KOL? Perlu banget. Kalau saya memang konsisten sekali sebulan itu 1 selebgram, tapi karena mau Ramadan saya tambah jadi 3 selebgram. Itu penting banget karena sekarang tuh kalau mau dipikir customer saya tuh lebih banyak ke online, Kak. 70% online, 30% offline. Jadi saya harus kembangin sosial media saya dengan cara kita panggil selebgram ke toko untuk promosi seperti itu, Kak. Oke, luar biasa banget ya, masih menggunakan menyesuaikan ya dengan digital marketing yang ada saat ini. Nah, kalau boleh tahu nih, Kak, dari segi treatment untuk customer yang retail dan juga treatment untuk customer yang belinya grosiran nih, ada nggak, Kak, perbedaan tersendiri? Ada. Ada. Kalau untuk grosiran tuh lebih mungkin langsung ini mau 5 karena sudah pernah belanja sebelumnya. Jadi nggak terlalu susah lah kalau untuk grosiran. Nah, kalau untuk retail ini dia biasanya masih bingung mau beli model yang mana ya. Terus warnanya mau warna ini. Kalau grosiran kan langsung ambil paket tuh, Kak. Nggak lihat warna lagi. Oh, ini 5 gitu. Tapi kalau untuk grosiran tenang aja, kalian bisa request jangan pakai warna ini ya. Maunya yang warna ini, warna ini. Boleh juga. Gitu, Kak. Kalau menjadi seorang reseller tuh, Kak, ada nggak minimum pembelian gitu ya? Banyak orang yang khawatir ya, pengen jadi reseller nih tapi aku kebatas di modal. Iya, takut banyak ya. Nggak perlu khawatir, karena kalau jadi reseller itu untuk mukena aja cuman minimal 3 piece aja, Kak. Bahkan untuk hijab itu minimal 5 piece aja. Bayangin, jadi kalau hijab itu harganya di 15.000 nih. 15.000 kali 5 cuma 75.000, kamu bisa dapat hijab 5 piece seperti itu. Jadi jangan khawatir kalau masalah untuk minimalnya harus banyak, Kak. Enggak kok, kita bisa minimal dari 3 piece aja untuk dapat harga grosir. Oke. Kalau aku nih pengen jual barang dari Anissa Hijab tapi pengen pakai nama brand aku, itu bisa nggak, Kak? Oh, boleh banget, Kak. Boleh. Banyak juga para pebisnis tuh yang baru buka usaha, terus dia mau pakai label sendiri, itu juga boleh banget, karena dia di Hijab juga menyediakan yang namanya pakai label sendiri, tapi dengan kuantiti minimal sesuai dengan kainnya. Jadi misalnya tuh 1 roll ya, Kak ya, dibikinnya ini 1 roll jadinya 55 piece, itu harus diambil semua 55 piece itu, Kak. Karena ceritanya kita mau pakai label sendiri kan, jadi itu harus ada minimalnya gitu, Kak. Berarti aku request nih mau desain seperti ini, boleh, kan? Boleh sekali. Banyak juga di toko kita yang beli seragaman. Menarik. Seragaman kayak ibu-ibu majelis taklim. Kemarin sempat ada yang pesan 500 piece seragaman majelis taklim. Untuk pesanan haji juga ada yang 1.500. Pokoknya buat kakak yang mau seragaman juga boleh banget. Kita buatkan barangnya, mau pakai merek sendiri juga boleh. Karena ini kan kalau seragaman kadang ada yang mau pakai nama usahanya gitu loh. Nah, menurut Kak Nisa sendiri nih ya, apa sih keuntungannya menjadi seorang reseller dibanding harus mulai suatu brand dari nol? Kalau membuka usaha pakai label sendiri, itu kan harus banyak tuh, ada kuantitinya. Sedangkan kalau jadi reseller itu cuman minimal 3 piece atau 5 piece aja, kita udah bisa dapat harga grosir. Nah, jadi keuntungannya kalau nggak pakai label itu cuma langsung jadi reseller, kakak nggak perlu modal tinggi seperti itu, Kak, dan nggak khawatir mengenai overstock, apalagi yang baru buka usaha. Jadi saya sarankan yang baru mau buka usaha, kalian coba dulu jadi reseller, karena saya juga dulu kayak gitu, Kak. Nggak langsung punya produksi, nggak. Kita mulai dulu ambil barang di orang, supplier yang kita ambilnya sedikit dulu, 10, 20, tapi alhamdulillah karena permintaan customer semakin banyak, kita berani untuk buka label sendiri. Apalagi kalau buat label itu kita ada minimalnya juga, misalnya label tuh harus 1.000 lusin gitu loh, Kak. Seperti itu. Dari kakak sendiri boleh deh, apa sih terakhir mindset yang harus ada dari seorang reseller yang pengen baru bangun bisnisnya nih?
Oke, jadi yang paling pertama itu mental dulu. Oke. Karena kalau kita udah kuat mental, kita mau rugi, mau apa itu bisa kita atasi. Yang kedua, yang paling penting kita punya kepercayaan diri. Kepercayaan diri ini insya Allah bisa kok, bisa kok. Bisa lebih baik lagi, usaha saya bisa lebih besar lagi. Yang ketiga, kita harus belajar banyak. Dan paling penting juga menurut saya kita punya relasi banyak. Karena kalau kita punya relasi banyak, yang pastinya circle-nya yang positif aja Kak ya. Kalau kita gabung di circle positif, misalnya para pengusaha, kita bisa ngambil insight dari mereka yang mungkin yang kita butuhkan. Memang kita lagi butuh insight ini, oh ternyata kita dikasih insight dari teman ini, kamu kayak gini aja, seperti itu. Mungkin itu dari saya Kak. Oke, luar biasa banget ya cerita di balik Anissa Hijab yang berhasil menghadirkan banyak banget reseller, dan resellernya ini udah luar biasa juga suksesnya ya. Masya Allah. Masya Allah. Dan mungkin sekian untuk obrolan kita hari ini ya. Sekali lagi terima kasih buat Kak. Anissa Hijab. Dan mungkin terakhir Kak, boleh disampaikan kalau buat para sobies yang pengen reach out Anissa Hijab, pengen jadi reseller dari Anissa Hijab, gimana sih caranya? Oke, buat para sobies yang mau jadi reseller Anissa Hijab, kalian nggak perlu khawatir kalau harus pakai modal tinggi. Karena dengan bergabung reseller Anissa Hijab, kalian cukup siapkan tunai 75.000 dan dapatkan hijab 10 piece. Kamu udah bisa join ke grup kita, yang dimana grup kita itu memfasilitasi produk-produk baru, foto produk yang bisa kalian mungkin posting di sosial media untuk mendapatkan cuan. Luar biasa banget ya untuk Kanisa ya, cerita di balik Anissa Hijab yang berhasil survive hingga dari 2013 hingga 2026. Semoga bisa terus sukses ya Kak. Dan Amin, ya buat Rabbal para sobis yang ada di luaran sana, sampai jumpa di Join Talk selanjutnya. Alamin.